Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ari Krisnayanti, kelas 11 MIPA 2, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi HIV dan AIDS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian HIV dan AIDS. Acute Immunodeficiency Syndrome atau yang biasa disebut dengan AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat terkena virus HIV atau yang biasa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus. AIDS menyerang sel darah putih, khusus yang disebut dengan T lymphocytes. HIV yaitu virus yang dapat memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik atau mudah terkena tumor. Tanda pertama terkena HIV biasanya akan mengalami demam selama 3-6 minggu, tergantung pada daya tahan tubuh seseorang. Setelah kondisi membaik, orang yang terinfeksi HIV akan tetap sehat dalam beberapa tahun dan secara perlahan kekebalan tubuhnya akan menurun karena serangan demam yang berulang. Yang kedua, saya akan menjelaskan gejala HIV dan AIDS. Sebelum seseorang dikatakan terkena penyakit HIV atau AIDS, ia akan mengalami gejala sebagai berikut. Sakit kepala, sulit berkonsentrasi, respon anggota gerak lambat, tensi darah rendah, kulit kering bercak-bercak, diare kronis, mengalami demam tinggi berkepanjangan, nafas pendek, batuk, nyeri dada, mual atau muntah, serta kehilangan selera makan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan diagnosa HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosa adalah mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain. Yang pertama, tes antibodi. Tes antibodi bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tes selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan viral load atau HIV RNA dan tes resistensi atau kekebalan. Yang keempat, saya akan menjelaskan penularan HIV dan AIDS. Virus HIV dapat menular karena yang pertama, transfusi darah, yang kedua, hubungan seks, yang ketiga, dapat tertular juga antara ibu dan bayi selama masa kehamilan, kelahiran dan menyusui. Yang keempat, penggunaan jarum bekas penderita seperti jarum suntik dan jarum tato. Yang kelima, saya akan menjelaskan obat-obatan HIV dan AIDS. Yang pertama, ada PI atau protease inhibitor. Yang kedua, NRTI atau nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Yang ketiga, NRRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Yang keenam, saya akan menjelaskan
pencegahan HIV dan AIDS. Penyakit AIDS dapat dicegah dengan cara yang pertama, jauhi narkoba, yang kedua, hindari seks bebas, yang ketiga, penggunaan jarum suntik sebaiknya sekali pakai, yang keempat, untuk kelompok perilaku resiko tinggi, jangan menjadi pendonor darah, yang kelima, jangan berganti-ganti pasangan seksual, yang keenam, seorang ibu yang didiagnosa positif HIV sebaiknya jangan hamil. Sekian presentasi mengenai materi HIV dan AIDS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.